Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bersama-sama memulai ibadah kita minggu yang kedua di tahun 2025. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh ajaib dan kasih-Nya tidak terbatas buat hidup kita. Karena buktinya kita masih sehat sampai dengan saat ini, kita masih bisa datang bersama-sama dengan keluarga kita untuk bersekutu, beribadah bersama-sama. Itu adalah bukti anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Amin. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami bersyukur pagi hari ini boleh hadir di gereja kami di tempat ini dengan keadaan yang baik. Semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati setiap kami. Engkau siap memulihkan setiap hati dan hidup kami. Bahkan Tuhan siap untuk memberikan kami iman yang lebih baru lagi. Kami percaya kami akan semakin dikuatkan hari demi hari, minggu demi minggu. Karena kami percaya tanpa kehadiran-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pagi hari ini kami membutuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa kami di tempat ini dimanapun kami berada, dimanapun kami duduk, dimanapun kami berdiri, kami percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kami, siap melawat setiap hidup kami. Karena Tuhan Yesus kami Tuhan yang dahsyat. Kami mulai ibadah pagi hari ini dan kami percayakan semuanya hanya kepada Tuhan. Segala puji, segala hormat, sanjungan yang tertinggi kami hanya berikan bagi Yesus, Raja kami, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai akan ibadah kita dan kita naikkan pujian bagi Tuhan, saya sedikit mau memberikan kesaksian saudara. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin, kondisi kesehatan saya itu sedang kurang baik. Saya flu, saya batuk, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan hari Minggu ini saya mau pelayanan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. 3 hari setelah itu saudara, sehari Kamis kami mulai latihan. Tuhan Yesus sungguh menyatakan kasih-Nya. Hari Rabu saya jauh lebih baik, bisa mempersiapkan pelayanan saya dengan baik. Dan pagi hari ini saudara, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita diberikan kehidupan, sampai dengan detik ini kita masih sehat berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan berkat, memperkatakan berkat untuk hidup kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan baik. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bersama katakan, na 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 na. Bangkitlah dan
Yesus kita berkata bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segalanya, saudara. Amin. Boleh katakan ke kanan kiri, engkau diberkati, engkau dilimpahi Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi katakan, aku diberkati dan aku dilimpahi karena kasih Tuhan yang besar buat kita. Kasih setiamu nyata bagiku, yes Tuhan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar untuk kami. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami terima dengan iman, kami terima dengan penuh keyakinan karena kami diberkati Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Kau sanggup Tuhan, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuhan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama memperkatakan berkat untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami memberikan berkat, memperkatakan yang baik untuk kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami.
Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu melimpahi kami. Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Bagian kami adalah kami percaya. Bagian kami adalah kami beriman bahwa kami sudah menerima segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, tetapi yang kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu yang abadi di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memelihara kami. Kalau tahun yang kemarin Tuhan menolong kami juga percaya tahun ini Tuhan pasti menolong setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami lebih lagi, menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan dengan segenap hati musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi kami. Yakin Tuhan melindungi. Ya Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
tidak berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Oh, Kau selalu menolong kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kami yakini Tuhan selalu menolong kami. Selalu menolongku. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, karena Engkau yang menjaga kami. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi dengan iman keyakinan kita pada Tuhan katakan, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai, ucapan syukur yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami percaya bahwa kalau sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kami dapat berdiri dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Semua karena Engkau baik ya Tuhan. Kami sadar kekuatan kami terbatas, kami sadar kemampuan kami sangat terbatas. Tapi kami dapat melewati setiap lembah dalam hidup kami itu karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas yang menyertai kehidupan kami, yang memampukan setiap kami, sehingga kami dapat melewati setiap lembah itu dan kami keluar sebagai umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada alasan buat setiap kami untuk tidak bisa mengucap syukur.
Karena setiap hari ketika kami membuka mata kami, itu adalah tanda kami harus mengucap syukur. Karena di hari itu Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan buat setiap kami, untuk kami menjalani hidup ini, untuk kami dapat berkarya di hari itu ya Tuhan. Oleh sebab itu, terima kasih sekali lagi Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya sehelai rambut di kepala kami tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Itu menandakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna, rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah putus asa, karena kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Tuhan yang berdaulat, kami memiliki Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan hidup kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu berbicara tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu terang. Firman-Mu itu terang bagi setiap jalan kami Tuhan, pelita buat setiap kaki kami. Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang begitu masif dengan banyak ajaran dunia, kami hanya mau nurut apa kata Tuhan. Kami hanya mau berjalan dengan apa kata Tuhan. Oleh sebab itu berbicara di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal ini, tapi hamba-Mu percaya Engkau bersama dengan kami pagi hari ini. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian. Biar setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, dengan setia dan taat kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh sharing gitu ya. Saya boleh sharing. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Daniel Priandana. Saya sebetulnya bukan asli Semarang ya. Kenapa? Karena saya tidak lahir di Semarang. Saya lahir dari Kota Kudus Bapak Ibu. Tetapi sejak tahun 2006 ya saya berada di Kota Semarang. Saya berkarya di Kota Semarang. Saya melayani Tuhan juga di Kota Semarang. Sampai dengan hari ini saya ada di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang ini meskipun bukan kota kelahiran saya, tetapi buat saya Kota Semarang ini adalah kota yang spesial. Karena saya juga menikah di Kota Semarang ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya punya 2 orang anak, ya tentunya 1 istri ya Bapak Ibu, tidak boleh lebih dari 1 gitu ya. Ya, itu saya kira itu perkenalan dari saya. Dan pada pagi hari ini ada sebuah tema yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu, yaitu mengenai restoring relationship, pemulihan hubungan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Anda semua, jemaat GPI Rock Semarang yang dikasihi Tuhan, ataupun Anda yang mengikuti ibadah ini melalui online, saya mau bertanya, apakah Anda percaya bahwa hidup Anda dan saya ada dalam rencana Tuhan? Amin. Apakah Anda percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam hidup Anda dan saya? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita percaya rancangan Tuhan itu indah dalam hidup Anda dan saya, bukan berarti jalan hidup kita itu mulus-mulus saja Bapak Ibu. Karena Tuhan nggak pernah menjanjikan dalam hidup Anda dan saya, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, maka semuanya itu kita akan berada di padang yang berumput hijau, selalu ada di sana. Tidak pernah di padang gurun. Tuhan nggak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji, meskipun kita ada dalam lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat Tuhan itu yang menyertai kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya itu indah, dan kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya itu pasti Tuhan akan genapi sesuai dengan waktunya Tuhan tentunya, maka kita harus menyadari di dalam perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu, Tuhan akan pertemukan kita dengan begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang mungkin baik dengan kita, tapi juga ada begitu banyak orang yang menjengkelkan Bapak Ibu. Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan. Mungkin orang-orang itu bahkan memfitnah kita. Mungkin orang-orang itu salah paham dengan kita. Mungkin orang-orang itu menyakiti perasaan kita.
Tapi saya mau berkata, kalau kita percaya bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan yang indah, kita tidak pernah melihat mereka sebagai musuh kita. Yang setuju katakan amin. Kita akan melihat mereka semua yang menyakiti kita sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk rencananya digenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda bertanya, loh Pak, kok bisa Pak? Saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu, mari ingat kisah di dalam firman Tuhan mengenai Yusuf. Sudah ingat kisah mengenai Yusuf? Pada saat dia berumur 17 tahun, dia mendapatkan visi dari Tuhan. Tuhan berbicara, ya, Tuhan membukakan rancangannya atas kehidupan Yusuf, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah rancangan Tuhan langsung digenapi dalam kehidupan Yusuf? Tidak, Bapak Ibu. Dia harus menjalani selama 13 tahun. Dia harus menghadapi saudara-saudaranya yang iri sama dia. Yang kemudian karena saudaranya ini iri, kemudian saudara ini berencana untuk apa? Untuk kemudian menyakiti Yusuf. Yusuf dilempar ke sumur, dijual Bapak Ibu. Kemudian ketemu dengan tante Potifar, ya, difitnah, ketemu dengan juru minuman, dilupakan Bapak Ibu, ya, di penjara. Bapak Ibu coba perhatikan ini ya. Kalau kita melihat kisah Yusuf ini Bapak Ibu, Yusuf ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan loh. Tetapi kalau Anda nanti baca di Kejadian pasal yang ke-45, di situ Yusuf berkata kepada saudaranya, enggak perlu bersusah hati, enggak perlu takut. Kenapa? Karena ini maksud Tuhan. Aku memang diutus Tuhan ke sini lebih dulu untuk apa? Memelihara kehidupan sebuah bangsa. Artinya apa? Artinya Yusuf tahu persis bahwa semua yaitu yang dia harus lewati adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Demikian juga dalam hidup Anda dan saya. Mungkin saat ini Anda sedang ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ya, saudaramu menjengkelkan, sahabatmu menyakiti engkau. Ada begitu banyak orang yang memfitnah engkau. Saya mau berkata, jangan anggap mereka sebagai musuhmu. Tetapi kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari rencana Tuhan. Untuk Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup Anda dan saya. Yang penting adalah bagaimana respon kita Bapak Ibu. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Yang penting bagaimana respon kita. Kita harus memilih respon yang benar. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya itu digenapi. Yang setuju katakan amin. Saudara mau rencana Tuhan digenapi dalam hidup Anda dan saya? Yang penting adalah bagaimana responnya ketika ada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mungkin pasanganmu menjengkelkan Anda saat ini. Mungkin orang tuamu menjengkelkan Anda saat ini. Mungkin anak-anakmu, engkau sudah berusaha mengerti mereka, tapi mereka seakan-akan tidak pernah mau mengerti Anda sebagai orang tua. Saya mau berkata, yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Kita tidak bisa mengubah kehidupan orang lain Bapak Ibu. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana respon kita kepada mereka. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama kita merenungkan bagaimana kita ini berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita, dengan orang-orang yang membuat kita ini jengkel, kecewa, disalah mengerti dan sebagainya, tetapi kita tetap memilih respon yang benar sehingga terjadi pemulihan hubungan. Seperti Yusuf dan saudara-saudaranya, terjadi pemulihan hubungan di sana karena Yusuf tahu bahwa ini adalah merupakan sebuah rangkaian rencana Tuhan agar rencana Tuhan dalam hidupnya digenapi. Perlu respon yang benar Bapak Ibu. Ya, mari bersama-sama dengan saya kita mau membaca ayat firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Injil Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26 dengan suara mantap kuat 2, 3. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar bahwa manusia itu cenderung suka mengampuni kesalahannya sendiri-sendiri, tetapi membesar-besarkan kesalahan orang lain. Yesus mengetahui kecenderungan umum manusia yang suka merasa benar dan orang lain yang salah, sehingga sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa manusia bisa seperti ini? Ya karena dunia mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu. Dan karena manusia, mohon maaf Bapak Ibu, pada dasarnya adalah egois. Pengen dimengerti, nggak mengerti orang lain. Ketika berbuat salah, kesalahannya berusaha ditutupi, tetapi ketika saudaranya berbuat salah, rekannya berbuat salah, dibesar-besarkan, disalah-salahkan, bahkan dihakimi, Bapak Ibu. Itulah sifat manusia, itulah yang dunia ajarkan, itulah nilai-nilai dunia, Bapak Ibu. Dan Yesus tahu bahwa itulah kecenderungan umum manusia. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan untuk apa? Untuk ingat baik-baik bahwa mengampuni agar terjadi pemulihan hubungan itu hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa itu hal yang sangat penting? Karena di ayat tadi, ayat 25 sampai 26, dikatakan kalau kita ini mau berdoa dan kita teringat akan saudara kita, maka firman Tuhan katakan apa? Kita harus mengampuni dulu kalau ada di dalam hati kita ada barang sesuatu ya terhadap seseorang yang mungkin membuat kita sakit hati, yang mungkin membuat kita kecewa. Jangan doa dulu, ampuni dia dulu, baru Anda berdoalah. Kembali berdoa. Ini menandakan apa? Ini hal yang sangat penting sekali. Yesus mengajarkan itu kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sulit mengampuni. Ketika berbuat salah, sekali lagi, sulit mengakui kesalahannya. Begitu banyak macam alasan yang dibuat untuk menutupi kesalahannya. Tetapi ketika saudaranya berbuat salah, sekecil apapun kesalahan saudaranya, berusaha dibesar-besarkan kesalahan itu, bahkan dihakimi. Itulah manusia, Bapak Ibu. Tapi pada pagi hari ini Yesus mengajarkan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kehidupan Anda dan saya ingin memiliki respon yang benar, sehingga rancangan Tuhan dalam hidup Anda dan saya dikenapi, Bapak Ibu, maka kita harus menyadari kecenderungan manusia ini. Kita harus sadar, bahkan mungkin hidup Anda dan saya ini, kita pernah seperti itu. Atau mungkin bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, saat ini kita mengalami seperti itu. Kita sakit hati dengan seseorang, ya bahkan mungkin ada yang keucap sampai mati itu loh Pak, saya nggak akan mengampuni dia. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata itu Bapak Ibu. Saya pernah mendengar Bapak Ibu. Ada seseorang yang berkata saking jengkelnya, saking sakit hatinya, dia berkata sampai mati Pak, aku nggak bisa ngampuni dia. Aku nggak bisa ngampuni dia. Saking sakitnya Pak. Bapak Ibu. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ajar buat setiap kita. Kalau pada saat kita mau berdoa, ya, kalau kita mau berdoa, kalau kita punya sakit hati, kepahitan Bapak Ibu, saya percaya kita pasti selalu diingatkan akan seseorang yang membuat kita sakit. Dan kalau kita diingatkan, mari ampuni dia lebih dulu Bapak Ibu. Itu bukan saya yang mengajarkan, tetapi saya mau berkata, itu adalah perintah Tuhan. Katakan bersama-sama perintah Tuhan. 1, 2, 3. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ampuni dulu saudaramu, baru kamu bisa berdoa. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan dan kamu ingat ada kesalahan saudaramu, kamu ingat ada sesuatu dan tinggalkan dulu, bereskan dulu Bapak Ibu. Ini ada satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar. Bagaimana respon yang benar agar terjadi pemulihan hubungan. Ya, perlu respon yang benar. Loh Pak, tapi kan dia yang salah. Ya, bukan masalah benar atau salah, bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita benar tetapi respon kita salah, kita juga akan salah Bapak Ibu. Yang penting adalah bukan benar atau salah, tetapi bagaimana kita meresponi itu semua. Yang pertama adalah respon yang benar. Jangan tunggu orang lain itu yang minta maaf Bapak Ibu. Kita ini loh yang harus minta maaf lebih dahulu.
Kita ini loh yang harus memberi pengampunan terlebih dahulu. Ya. Belajar dari firman Tuhan dari ayat 25 tadi. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, firman Tuhan jelas sekali katakan, di situ ada kata kamu, Bapak Ibu. Itu berarti personal. Tuhan berbicara kepada Anda dan saya secara pribadi. Tuhan tidak berbicara kepada orang lain. Tuhan berbicara kepada kita yang membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Kita yang harus mengampuni dahulu. Loh Pak, saya kan gak salah, dia yang salah Pak. Dia yang harusnya. Firman Tuhan katakan, Anda atau saya harus mengampuni dahulu. Itu perintah Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, sulit ya rasanya ya. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu inginnya apa? Aku gak salah kok, dia yang salah kok. Dia yang sudah menyakiti hatiku kok, masa aku yang suruh minta ampun itu. Dan ada begitu banyak orang yang mengampuni gara-gara apa? Aku mau mengampuni supaya aku juga diampuni Tuhan. Bapak Ibu, konteks di ayat ini berbicara bahwa ketika kita mengampuni dahulu, itu karena kita sadar betul bahwa hidup kita telah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak merasa bahwa hidup kita ini, kita tidak yakin, kita tidak sadar bahwa, oh iya ya aku juga banyak kesalahan, aku juga banyak dosa, tetapi karena Tuhan mengasihi aku, Tuhan lebih dulu mengampuni aku, Tuhan lebih dulu memberikan pengampunannya itu, maka aku mengampuni saudaraku. Kita tidak akan bisa mengampuni dulu orang lain, Bapak Ibu. Karena ego manusia itu pengennya apa? Pengennya dikasihi. Ego manusia itu pengennya apa? Menerima, tapi tidak mau memberi, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, ampuni dahulu. Anda yakin bahwa Anda dan saya kalau sampai dengan hari ini, bisa di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita yakin akan hal itu, kalau ada saudara yang salah, jangan disimpan pahit hati itu Bapak Ibu. Loh, dosa Anda dan saya jadi ampuni oleh Tuhan kok. Masa ketika ada saudara kita yang bersalah, kita tidak mau mengampuni Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan apa? Mari berinisiatif lebih dulu mengampuni. Tuhan juga berinisiatif lebih dulu mengampuni kehidupan Anda dan saya loh Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita lihat dari Roma pasal yang kelima ayat 10 dalam Alkitab, versi Alkitab mudah dibaca, berkata demikian. Selagi kita masih menjadi musuh Allah, Allah berdamai dengan kita melalui kematian anaknya. Apalagi sekarang kita sudah menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini membuat kita semakin pasti akan diselamatkan melalui hidup anak-anaknya. Yesus turun ke dunia itu pada saat kita ini masih berdosa. Selagi kita ini menjadi musuh Allah, tetapi Tuhan Bapa berinisiatif mengutus anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk memperdamaikan, untuk menebus dosa Anda dan saya. Demikian juga kalau kita mau meneladani sikap Yesus ini, bahwa Yesus juga berinisiatif pertama kali untuk membereskan ini semua, kita sebagai anak-anaknya harus meneladani Yesus. Yaitu apa? Kita harus berinisiatif membereskan semua rasa sakit hati, kecewa karena kita disakiti oleh rekan kita, oleh saudara kita Bapak Ibu. Jika kita melihat di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa Tuhanlah yang pertama berinisiatif bertindak atas kebutuhan kita, yaitu apa? Kebutuhan akan pengampunan dan keselamatan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, terlepas dari semua yang telah kita lakukan, terlepas dari siapa diri Anda dan saya. Tidak peduli siapa diri Anda dan saya, tidak peduli seberapa besar dosa yang Anda dan saya telah lakukan. Tapi Dia mau turun ke dunia untuk menebus hidup Anda dan saya. Kita yang harusnya binasa loh. Kita yang harusnya ini binasa dalam kebinasaan kekal. Tetapi karena kasih Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal.
Itulah yang Yesus ajarkan. Mari berinisiatif lebih dulu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, respon yang benar ketika ada satu hal yang tidak enak terjadi antara satu dengan yang lain. Ketika Tuhan taruh kita di sebuah lingkungan atau di sebuah kondisi, ada orang-orang yang menjengkelkan, ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Respon yang kedua adalah, mari kita harus mengkoreksi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, saya mau ambil dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Masih di ayat yang sama, tapi ini ada kalimat yang kita lebih mudah untuk memahami juga, Bapak Ibu. Markus 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, setiap kali kamu berdoa, periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu masih menyimpan sakit hati kepada seseorang, maafkanlah orang itu lebih dahulu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni semua kesalahanmu. Bapak Ibu, periksalah dirimu sendiri. Tetapi yang seringkali dilakukan oleh orang apa? Sukanya apa? Memeriksa orang lain, mengevaluasi orang lain, menghakimi orang lain. Enggak mau mengevaluasi diri sendiri. Enggak pernah mau meminta Tuhan selidiki hatiku, batinku. Kita sukanya apa? Menyelidiki orang lain, Bapak Ibu. Kita sukanya apa? Melihat kesalahan orang lain dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Tapi perintah Tuhan, ketika kita mau punya respon yang benar supaya pemulihan terjadi, koreksi diri sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Kalau Anda suami istri, kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Yang kita bisa koreksi diri kita sendiri. Yang harus berubah pertama kali diri kita sendiri, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Koreksi diri sendiri, periksalah dirimu sendiri. Firman Tuhan tidak berkata, periksalah pasanganmu, enggak. Periksalah temanmu, enggak. Periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu masih menyimpan sakit hati, ampuni dulu. Jadi koreksi diri sendiri, Bapak Ibu. Yesus mendorong para pengikutnya untuk apa? Memeriksa diri mereka sendiri. Tidak menghakimi orang lain. Jika mereka buta terhadap dosa-dosa mereka sendiri, bagaimana mereka dapat membantu orang lain mengatasi dosa-dosa mereka? Kalau orang tersebut nggak sadar bahwa dosanya ini banyak dan sudah diampuni oleh Tuhan, maka bagaimana orang itu bisa mengampuni orang lain? Sangat sulit, Bapak Ibu. Saya tahu ini bukan merupakan hal yang mudah untuk kita lakukan. Saya menyadari. Nanti di slide-slide selanjutnya saya akan beri bagaimana supaya kita bisa melakukan ini semua. Karena saya tahu ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Karena dalam diri kita itu masih ada yang namanya keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kalau nanti Anda baca di Galatia, marah, jengkel, iri, itu ada dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saudara tangkap ini dulu, nanti kita akan belajar ya di slide selanjutnya. Koreksi diri itu penting, Bapak Ibu. Evaluasi diri itu penting sekali. Supaya kita bisa menyadari, oh iya ya, aku ini sajane yang salah. Kenapa kok dia bisa sikapnya seperti itu kepada saya? Oh karena aku yang salah. Itu penting sekali. Karena firman Tuhan berkata, periksalah dirimu sendiri. Seseorang yang tidak mau mengkoreksi diri sendiri, karena merasa selalu benar, adalah tanda dari kesombongan. Hati-hati, Bapak Ibu. Seseorang yang tidak mau evaluasi diri sendiri, tapi suka mengevaluasi orang lain, ketika dikasih saran menolak, ya. Tapi ketika dia ngasih saran kepada orang lain berapi-api, bahkan meminta untuk berubah, orang tersebut, dia berkata hati-hati, itu adalah tanda dari kesombongan rohani. Dia tidak mau mengakui dosa-dosa sendiri dan mengakui kebutuhan mereka yang terus-menerus akan kasih karunia Allah, karena merasa sudah apa, Bapak Ibu? Merasa sudah mampu. Ya, merasa tidak butuh lagi kasih karunia Allah. Kenapa ya? Karena sudah merasa mampu. Dia merasa dirinya sudah sempurna, orang lain yang salah, dia yang benar. Orang yang merasa benar adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa dalam kehidupannya itu tetap butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Yesus memberikan koreksi yang kuat dengan menunjukkan apa? Bagaimana kita harus memeriksa diri kita sendiri. Apalagi kalau masih menyimpan sakit hati, Bapak Ibu. Yesus meminta kita agar mengampuni sesama, bahkan terhadap mereka yang telah berbuat kesalahan sebesar apapun kepada kita. Alkitab menuliskan
bahwa jika kita ingin menghakimi, maka seharusnya jangan hakimi orang lain. Kita ini sendiri yang harus dihakimi. Ya. Kita mungkin kurang populer dengan istilah ini, Bapak, menghakimi diri sendiri. Mungkin kita kurang populer dengan istilah itu. Tapi saya mau berkata, setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, kita harus sadar, oh iya ya, dosaku besar, tapi aku sudah diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, dengan mengampuni sesamaku, dengan berbuat baik kepada sesamaku. Bahkan kita harus menghakimi diri kita sendiri hingga ke tingkat hati, karena hanya hati yang baik yang dapat menghasilkan buah yang baik. Saudara setuju? Kita tidak akan menghasilkan buah yang baik kalau hati kita jahat, Bapak Ibu. Kalau hati kita masih menyimpan dendam, hati kita masih menyimpan amarah, hati kita masih menyimpan iri hati, jengkel, dan sebagainya, Bapak Ibu. Percayalah, sepandai-pandainya Anda menutup itu semua, percayalah, tetap tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Itu semua akan terlihat dari bagaimana cara Anda berbicara. Semua akan terlihat bagaimana sikap Anda kepada orang lain. Akan terlihat, Bapak Ibu, karena itu nggak akan bisa disimpan. Sekali lagi, hati yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Mazmur 26 ayat yang kedua, biarlah ini yang selalu kita ingat dalam kehidupan kita. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kita harus selalu cek dalam hidup kita, Tuhan ujilah aku, apakah selama ini aku melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Atau aku melayani Tuhan karena supaya biar bisa dilihat oleh orang. Tuhan, apakah aku selama ini mengikut Engkau sudah melakukan setiap perintah-perintah-Mu? Atau aku selama ini mengikut Engkau hanya menginginkan berkat-berkat-Mu Tuhan? Itu harus selalu kita minta Tuhan uji, Bapak Ibu. Kalau kita dibukakan oleh Tuhan, ada hal-hal dalam kehidupan Anda dan saya yang perlu untuk terus diperbaiki, Bapak Ibu. Untuk terus selalu, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, mari berubah. Ya, akui di hadapan Tuhan, oh iya ya Tuhan, aku masih seperti ini. Aku mau berubah Tuhan, tolong aku untuk berubah. Bapak Ibu ya dikasih Tuhan, dalam kehidupan saya ketika tahun 94-95, Tuhan berbicara, saya mendapat insight ya dalam hati saya, dalam sebuah retret, ada hamba-hamba Tuhan yang juga berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Pada saat itu dalam pikiran saya adalah, oh saya dipanggil sebagai seorang pendeta. Ya. Saya ngomong ke orang tua saya berkata, saya pada saat itu saya masih SMA, saya berkata saya mau kuliah teologi. Orang tua saya berkata, kamu jadi pendeta. Kamu mau makan apa jadi pendeta gitu ya? Kamu jadi pendeta, masa depanmu bagaimana kamu jadi pendeta? Apakah saya ngeyel sama mereka? Enggak, Bapak Ibu. Saya turuti mereka, saya akhirnya kuliah di Fakultas Elektro di Satya Wacana. Ya, saya turuti. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, dan tidak ada sesuatu yang bertabrakan. Saya tahu persis, Bapak Ibu. Saya kemudian tidak komplain sama Tuhan. Tuhan mana? Katanya Tuhan punya rancangan dalam hidupku, aku sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kalau ini orang tua aku tidak boleh, saya tidak berkata seperti itu. Saya berkata, oke, saya mengikuti. Ya, karena saya tahu waktu penggenapan rencana Tuhan pasti itu yang terbaik dalam hidup saya, Bapak. Saya ikuti, saya kuliah di Fakultas Teknik Elektro di Satya Wacana Salatiga. Ya, dari situ saya bisa semakin mengerti. Saya tergabung dalam pelayanan di sebuah gereja lokal di Salatiga. Saya belajar melayani Tuhan di sana. Saya belajar melayani Tuhan dari apa, Bapak Ibu? Dari melipat kursi, menata kursi. Saya belajar melayani Tuhan dari apa? Sebagai driver, Bapak Ibu. Ya, ketika ada jemaat yang harus diantar pulang, yang harus dijemput sebelum ibadah, nggak ada orang yang bisa nyetir, saya bisa nyetir, saya punya SIM. Saya melayani Tuhan di situ. Saya melayani Tuhan juga di bidang-bidang yang lain, di misi dan sebagainya. Dari situ saya belajar. Apakah di situ saya nggak ketemu orang yang menjengkelkan? Ketemu banyak sekali, Bapak Ibu. Disalah mengerti, ya banyak sekali. Bahkan ketika satu kali saya terbentur ya dengan salah seorang yang secara usia di atas saya, ya,
Saat itu saya merasa saya ini yang benar, ya, kamu ini yang salah. Tapi dari situ Tuhan ajar saya, Bapak Ibu. Gembala saya saat itu berkata kepada saya, dan kamu harus minta maaf kepada orang ini. Saya berkata, loh Pak, saya enggak salah, yang salah dia Pak. Gembala saya berkata, enggak, kamu yang harus minta maaf. Saya belajar loh, dari ayat ini. Oh iya ya Tuhan, ternyata aku masih perlu banyak ya yang perlu didewasakan ya Tuhan. Akhirnya apa? Saya temui orang ini. Saya minta maaf Bapak Ibu. Dan puji Tuhan terjadi pemulihan hubungan. Hubungan saya semakin baik dengan dia. Bapak Ibu, yang penting adalah respon yang benar. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Dari semua yang terjadi itu, ada maksud Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan mau mendewasakan hidup Anda dan saya. Tuhan mau proses karakter hidup Anda dan saya. Menjadi apa? Menjadi seperti Yesus. Anda ingin karakter Anda dan saya menjadi semakin serupa dengan Yesus? Siap-siap diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu. Loh, betul Bapak Ibu. Saya tidak nakut-nakut, tapi saya mau berkata ya, memiliki karakter seperti Yesus itu adalah hal yang harus dikejar oleh setiap anak-anak Tuhan harusnya. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Saudara tahu bahwa Anda dan saya diselamatkan untuk kita ini hidup kita menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Supaya hidup kita memiliki dampak, supaya orang melihat Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya ketika kita ada di sana orang merasakan kasih Yesus Bapak Ibu. Dan semua itu bisa terjadi ketika kita memiliki karakter seperti Yesus. Dan kalau kita memiliki karakter seperti Yesus, maka kita akan diproses semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. 94, saya menerima insight seperti itu, ya, melalui beberapa hamba Tuhan, dan saya juga rasakan Tuhan berbicara melalui hati saya. Baru akhirnya Bapak Ibu, tahun 2024 bulan Januari, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, 20 tahun, 30 tahun berarti ya, 30 tahun. Sampai rencana Tuhan kita. Apakah terlambat? Tidak Bapak Ibu. Karena saya belajar, saya merenung. Spiritual journey saya selama 30 tahun itu. Tuhan proses saya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya siap untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Itulah Tuhan yang dahsyat dalam hidup Anda dan saya. Yang penting apa? Ujilah aku Tuhan. Kalau ada yang masih belum beres, Tuhan tolong bukakan. Tuhan selidiki bahkan sampai ke dalam hatiku. Karena aku ingin menghasilkan buah yang baik. Ini yang harus menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Ada sebuah quote berkata demikian. Menghakimi sesama itu mudah. Kenapa? Karena itu akan mengalihkan kita dari tanggung jawab kita menghakimi diri kita sendiri. Kenapa orang seringkali menyalahkan orang lain? Kenapa seringkali orang mencari kambing hitam Bapak Ibu, tidak mencari kambing putih? Kenapa orang seringkali mencari kesalahan orang lain daripada evaluasi diri sendiri? Kenapa? Karena itu mengalihkan tanggung jawabnya dia untuk dia sebetulnya menghakimi diri dia sendiri. Ujilah aku ya Tuhan. Ya, ujilah aku ya Tuhan. Itu harus menjadi doa kita kepada Tuhan, Bapak. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, jangan simpan kesalahan orang lain. Setelah Anda mengkoreksi diri, Anda tahu ada kepahitan dalam hidupmu, bereskan segera. Ya. Jangan seneng nyimpen sampah Bapak Ibu. Kesalahan orang lain kalau Anda simpen itu jadi pahit hati. Dan itu akan mempengaruhi sikap Anda. Firman Tuhan dikatakan, periksa dirimu sendiri kalau kamu masih menyimpan sakit hati. Jadi kalau masih menyimpan sakit hati, buang Bapak Ibu. Jangan simpan kesalahan orang lain kepada kita karena kita tidak lebih baik dari orang yang bersalah kepada kita. Jangan merasa kita lebih baik dari mereka. Kita tidak lebih baik. Buktinya apa? Kita manusia berdosa Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Kalau enggak karena salib Kristus, kita enggak akan bisa diselamatkan. Usaha baik kita, hidup saleh kita, perbuatan baik kita, bahkan kita masuk dalam sebuah agama sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda dan saya. Semua karena salib Kristus. Semua karena Tuhan baik. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Jadi jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain. Ampuni kesalahan orang lain karena Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Kolose pasal 3, 8-9 dalam versi Alkitab mudah dibaca demikian.
Tetapi sekarang mari kita buang ya. Buang Bapak Ibu, jangan disimpan ya. Buang. Buang apa? Buang dari diri kita semua sifat hidup yang lama. Di dalam Kristus Anda percaya bahwa kita ini ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu. Kalau sudah berlalu ya jangan disimpan, artinya dibuang sifat hidup yang lama Bapak Ibu. Marah, benci orang lain, menjelekkan orang lain, dan perkataan yang kotor. Jangan saling tipu saudara-saudara Kristen kita. Karena kita sudah buang sifat hidup kita yang seperti itu, ya, yang lama seperti itu. Sebagaimana orang membuang pakaian yang kotor. Jadi saya mau berkata, kalau kita sudah diselamatkan, tapi kita masih menyimpan sifat hidup yang lama ini Bapak Ibu, marah, benci orang lain, menjelekkan orang lain, itu disamakan kita ini masih suka menyimpan pakaian yang kotor. Apa sih gunanya menyimpan pakaian yang kotor Bapak Ibu? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Pada saat saya masuk Fakultas Teknik Elektro, saya ingat itu waktu zaman dulu masih ada ospek namanya, ya, fakultas mengadakan sosef Bapak Ibu. Waduh, waktu itu ya benar-benar kami ini disuruh bawa pakaian putih, ya, kaos putih, tetapi pada saat kami pulang dari ospek itu, dari sosef itu Bapak Ibu, warnanya tidak putih lagi tapi kecoklatan Bapak Ibu. Karena ada telur di situ, ada tepung di situ, ada tanah di situ, campur aduk. Pertanyaannya adalah apakah pakaian putih itu bisa dibersihkan? Saya coba rendam dengan pemutih sekalipun, tidak bisa menjadi putih Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Dibuang Bapak Ibu, dibuang. Nah, buat apa kita menyimpan pakaian yang kotor? Ya, dicuci tidak bisa, ya dibuang Bapak Ibu. Demikian juga marah, jangan disimpan, buang itu. Benci, jangan disimpan, buang itu. Menjelekkan orang lain, jangan disimpan, buang itu Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa meskipun kita di dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita masih ada yang namanya keinginan daging. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita, Galatia pasal 5 ayat 16-17. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Perhatikan ini, keduanya. Ya, keduanya itu apa Pak? Keduanya itu keinginan yang jahat dan keinginan Roh Kudus. Keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Artinya gini Bapak Ibu. Ketika kita masih marah, ketika kita masih benci, ketika kita masih iri, berarti kita sedang didorong oleh keinginan jasmani yang jahat Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa mengasihi sama seperti Yesus mengampuni, berarti kita sedang didorong oleh keinginan Roh Kudus. Karena tidak ada sesuatu perbuatan kita ya yang tidak didorong oleh salah satu keinginan ini Bapak Ibu. Keinginan jasmani yang jahat atau keinginan Roh Kudus. Jadi saya mau berkata, akan menjadi sulit memiliki respon yang benar ketika kita mau memulihkan hubungan kalau kita masih nuruti keinginan jasmani kita yang jahat. Akan menjadi sulit untuk kita memiliki respon yang benar, mengampuni, mengkoreksi diri sendiri, membuang pahit hati kalau kita masih melakukan keinginan jasmani yang jahat Bapak Ibu. Bukan saya berkata, Alkitab yang berkata. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah taat dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya perbuatan kita ini menghasilkan buah-buah roh Bapak Ibu. Bukan perbuatan daging. Mengapa orang sulit mengampuni? Karena lebih menuruti keinginan jasmani yang jahat. Kenapa orang kok lebih menuruti keinginan jasmani yang jahat Pak? Padahal ketika kita percaya Yesus, ya kita ciptaan yang baru, Tuhan sudah berikan benih ilahi di dalam kehidupan orang itu. Iya betul, Tuhan berikan benih ilahi Bapak Ibu, tetapi ketika benih itu enggak dikasih makan, benih itu tidak dituruti, maka tetap keinginan jasmani itu yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan daging. Saya tutup dengan sebuah quote ini Bapak Ibu.
dari Joyce Meyer. Tuhan sebetulnya sudah memperlengkapi hidup Anda dan saya. Untuk menangani hal-hal yang sulit. Termasuk apa tadi? Mengampuni, mengasihi orang lain. Tuhan sudah kasih Bapak Ibu. Kenyataannya dia sudah memberikan, planted the seed, benih dalam kehidupan Anda dan saya ketika kita percaya pada Yesus. Makanya sebelum orang itu di dalam Kristus, orang itu akan terus menjadi budak dosa, dalam kuasa dosa. Kenapa? Dia nggak akan bisa lepas. Tetapi ketika orang di dalam Kristus, ada benih yang ditanam di sana, sehingga dia bisa untuk tidak berbuat dosa. Dia bisa untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, He has already planted the seeds. Tuhan sudah menanam benih itu. Benih apa? Benih disiplin, benih self-control, benih penguasaan diri kepada Anda dan saya dalam kehidupan Anda dan saya inside you. You just have to water. Anda hanya perlu mengairi benih itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya benih itu bertumbuh. Pertanyaannya adalah apakah kita suka merenungkan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita menganggap merenungkan firman Tuhan itu penting atau tidak, Bapak Ibu? Ya, di minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan, kalau kita tahu bahwa itu sangat penting, kita akan mengusahakannya. Kalau kita tahu merenungkan firman Tuhan itu membuat benih yang ditanam dalam hidup Anda dan saya itu semakin bertumbuh, sehingga Anda dan saya bisa menuruti keinginan Roh Kudus, maka merenungkan firman Tuhan itu adalah menjadi sebuah kesukaan dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita tidak melihat itu sebagai satu hal yang penting Bapak Ibu, kita akan menganggap merenungkan firman Tuhan itu sebagai alah, nambah kerjaan. Waktuku sudah habis Pak, tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena nggak penting. Tetapi ketika kita menganggap satu hal itu sangat penting, kita akan terus mengusahakannya. Bapak ingat baik-baik, dalam kehidupan Anda dan saya, ingat, ada keinginan jasmani yang jahat, dan ada keinginan Roh Kudus. Coba pulang dari sini, Anda coba merenungkan hal ini. Atau mungkin Anda pernah mengalami, saya beberapa kali mengalami Bapak Ibu, terutama di pagi hari, pada saat saya mengantar anak saya sekolah, sudah antri ini mau masuk sekolah. Tapi karena ada yang mepet datangnya Bapak Ibu, enggak mau antri, motong antrian Bapak Ibu. Saya lihat dari depan sana itu, klakson tet gitu ya, enggak terima turun, wah padu, aduh, marah Bapak Ibu. Pertanyaan adalah, apakah kita mau menuruti keinginan jasmani yang jahat atau keinginan Roh Kudus? Loh Pak, tapi kan dia yang salah Pak, enggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah Bapak Ibu. Sekali lagi yang penting apa Bapak Ibu? Respon kita ini loh Bapak Ibu. Kalau Anda ingin memiliki respon yang benar, supaya hubungan Anda dengan pasangan Anda tetap terpelihara dan semakin harmonis, maka Anda perlu menuruti keinginan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Taat, renungkan firman Tuhan, taat, lakukan firman Tuhan itu. Saya percaya Bapak Ibu, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda dan saya taat melakukan perintah Tuhan. Anda dan saya pengen janji Tuhan digenapi, tapi Anda dan saya tidak pernah mau merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita sedang bermimpi sebetulnya. Atau kita sedang menganggap Tuhan itu seperti dukun Bapak Ibu. Anda tahu dukun? Aku minta ini pokoknya. Tapi kita tahu kita ini anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, taat pada perintahnya, percayalah, damai sejahtera, sukacita, Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dan saya. Amin. Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dan saya Bapak Ibu. Hubungan suami istri yang harmonis, Tuhan akan berikan dalam hidup Anda dan saya. Ya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, caranya bagaimana Pak? Setiap hari renungkan firman Tuhan. Kita nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita nggak ngerti perintah Tuhan Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Anda nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan kalau Anda sendiri nggak ngerti perintah Tuhan itu yang mana Pak. Tapi ketika Anda merenungkan firman Tuhan setiap hari, ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup Anda,
Dan Anda diingatkan oleh firman Tuhan. Oh iya ya, kan firman Tuhan berkata, ampunilah dahulu. Ya wes, aku mau mengampuni. Itulah kita sedang mengikuti keinginan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, ada gesekan terjadi yang diikuti apa Bapak Ibu? Ya nilai-nilai dunia, ya keinginan jasmani yang jahat. Wong dia yang salah kok Pak, saya kan nggak salah. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya, saya berdoa buat kita semua, rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidup Anda dan saya. Tapi ingat baik-baik, untuk penggenapan rencana Tuhan itu, ada sebuah proses yang harus Anda dan saya lalui. Dan di tengah proses itu, Tuhan tempatkan kita orang-orang yang itu seringkali menjengkelkan, yang seringkali mengecewakan, tapi percayalah, orang-orang itu ditempatkan Tuhan untuk memproses Anda dan saya menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga rancangan Tuhan atas hidup Anda dan saya bisa digenapi. Yang setuju katakan amin. Saya minta untuk pemain musik bisa maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu bisa berdiri sekali lagi. Saya mau ajak kita menyanyikan sebuah pujian Bapak Ibu, sebuah lagu penyembahan sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita mengampuni sekali lagi bukan untuk agar kita diampuni. Kita mengampuni karena kita sadar betul bahwa hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita melakukan itu. Kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita nggak sadar bahwa hidup kita ini telah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam hidup ini Bapak Ibu, terus minta Tuhan mengkoreksi hidup kita. Terus minta Tuhan menguji hidup kita. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Hati yang keras sulit dibentuk oleh Tuhan. Dan ketika hati yang keras itu masih engkau pertahankan, maka Tuhan akan terus proses dalam hidupmu. Bukannya Tuhan jahat, Tuhan sangat baik. Yang Tuhan lakukan seperti itu karena Tuhan ingin agar Anda dan saya memiliki karakter seperti Dia, seperti Yesus. Karena kita ini duta-dutanya Kristus, Bapak Ibu. Kita ini wakil-wakilnya Kristus di dunia ini. Supaya dunia melihat Anda dan saya berbeda dengan orang dunia. Supaya dunia melihat Anda dan saya ini bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki kasih Kristus. Pagi hari ini minta agar Tuhan memulihkan hati kita. Karena kita mau hidup kita ini berkenan dan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku, bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan.
sekedar musik saja dengan lembut menyanyikan lagu ini. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Bapak. Dia Tuhan yang tidak pernah kenal lelah untuk selalu menerima Anda dan saya. Kalau kita pikir, Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang menjengkelkan loh sebetulnya. Sudah diberkati oleh Tuhan, gak bisa bersyukur. Sudah diberkati oleh Tuhan, pengen minta lebih lagi dari Tuhan. Ngomel sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan. Tetapi dia Tuhan yang penuh kasih. Dia selalu menerima kita. Dia selalu menyayangi kita, dan saya mau berkata, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Anda dan saya. Kita ini yang seringkali berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah loh dalam hidup Anda dan saya. Dan dia selalu siap menerima kita. Dia selalu rindu dekat dengan Anda dan saya. Dan kasih itulah yang Tuhan berikan di atas kayu salib buat hidup Anda dan saya. Mungkin ada saudaramu yang menjengkelkan kau. Mungkin ada temanmu yang menyakiti hatimu. Dan kau berkata, sampai berapa kali Pak saya harus mengampuni dia? Saya mau katakan pada pagi hari ini, sampai tak terhingga engkau harus mengampuni dia. Sama seperti Yesus, kasihnya tanpa syarat, tak terhingga atas hidup Anda dan saya. Demikian juga ketika kasih itu sudah Anda terima, Anda harus mau mengampuni orang lain yang sama seperti Yesus mengampuni Anda. Mungkin Anda punya anak yang menjengkelkan, saya mau berkata, Pak, Bu, itu anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda punya orang tua yang mungkin Anda menjengkelkan, saya berkata, itu orang tuamu loh. Kau harus mengasihi dia. Sama seperti Yesus mengasihimu. Jadi pada pagi hari ini, saya mau ngajak kita sekali lagi menyanyikan refrennya. Bukan karena kita hafal lagu ini, tapi kita sadar betul bahwa kita ingin hati kita diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti Yesus mengasihi Anda dan saya, kita juga harus bisa mengasihi orang lain sama seperti kasih Yesus itu. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita katakan kepada dia sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Emas yang murni di hadapan-Mu, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir, itulah kasih Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Katakan sekali lagi,
Tapi hamba-Mu tahu Engkau belum selesai berbicara buat setiap pribadi Tuhan. Baik yang kami ada di gedung maupun kami yang mengikuti secara online ibadah ini. Doa hamba-Mu, jamah hati kami Tuhan. Perbarui hati kami setiap hari. Uji kami, selidiki hati kami ya Tuhan. Dewasakan kami terus menerus, murnikan kami ya Tuhan. Meskipun itu tidak enak, tapi kami sadar bahwa itulah rencana Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami memiliki karakter seperti Engkau, menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya setiap hari kami hanya taat pada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hamba percaya berkat-Mu melimpah buat umat-Mu di tempat ini. Khususnya buat hamba-Mu Tuhan, Pak Roy dan istri yang Tuhan percayakan menggembalakan tempat ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berkati. Sehingga jemaat di tempat ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kota Semarang. Dan nama Tuhan dipermuliakan, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap melakukan perintah Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan kembali Bapak Ibu kasih. Shalom. Happy New Year. Welcome to the year of preparation. Tahun dimana kita akan lebih mempersiapkan berbagai hal yang membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Rock Semarang, tahun ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri, mengenali tujuan yang Tuhan tetapkan, dan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak-Nya. Seperti seorang pelari yang mempersiapkan diri sebelum lomba, kita pun perlu bersiap untuk memasuki rencana Tuhan yang lebih besar. Di tahun ini, mari kita melangkah sesuai firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 3-5, yaitu kita mau memperbaiki jalan-jalan yang berliku, meratakan lembah-lembah keraguan, dan menyingkirkan gunung-gunung kesombongan, yaitu bagaimana kita menjaga hati kita tetap rendah hati agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui hidup kita, dan agar kapanpun Sang Raja datang, kita siap menyambutnya. Kami mewakili superhero yang pakai outfit keren, pelatih olahraga yang pakai kacamata hitam, dan chef yang masak nasi goreng. Ingin menyampaikan berikut adalah Rock News minggu ini. Berada di dalam komunitas yang saling mendukung dan membangun satu sama lain itu penting. Ayo kita dukung setiap komunitas di gereja kita melalui komsel yang ada untuk kita dapat mempraktekkan kasih dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, oleh sebab itu nyatakan kerinduanmu, pergumulanmu kepada Tuhan melalui doa. Mari kita menjadi pilar doa dan bergabung di doa malam yang ada. Tahun yang baru, tekad yang baru. Kita mau berkomitmen untuk terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Kali ini saya yang ngomong langsung, semua harus menjadi pemain, tidak ada yang menjadi penonton. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan dapat hubungi kontak person berikut ini. Dulu saya Tante. Closing dulu. Oh iya. Sekian Rock News minggu ini. Stay healthy and faithful in the year of preparation. God bless you. Shalom warga kerajaan. Salah satu buku yang mengubah hidup saya adalah sebuah buku kecil, ya, booklet. Judulnya menarik sekali. Bite your tongue. Gigitlah lidahmu. Kita harus tahu bagaimana cara kita menjawab. Dan terutama jangan ketika kita marah. Tensi kita naik. Kolose 4:6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kasih karunia. Ya, always with grace. Bukan cuma kasih karunia.
Kasih karunia itu memberikan jawab yang baik kepada orang yang mungkin menghina kita. Jangan hambar. Selalu season with salt. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Berarti di luar lingkaran kita juga kan. Nah, ada sebuah golden rule di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 sampai dengan 38. Ini adalah suatu kunci. Kita adalah kunci-kunci kerajaan sorga. Dan kalau saya punya kunci alatnya kecil, tapi ada gigi-giginya ya. Kalau satu aja diangkat tidak bisa dibuka. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu selalu merciful, penuh murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita lihat perumpamaan daripada seorang raja yang menghakimi seorang yang koruptor itu. Ya, 10.000 talenta saudara. Dia ampuni, dia bebaskan sama sekali. Jadi ayat 37 supaya sama, ini golden rule ini, 4 ini tidak boleh tidak ada. Yang pertama, jangan menghakimi. Kita tidak patut jadi hakim. Hakim itu adalah Tuhan. Hakim adalah sang raja. Ya, jangan main hakim sendiri. Saya sering dengar itu. Ya, mengatakan siapa salah, siapa benar. Who are we? Siapa kita ini? Kalau kita menghakimi, pasti kamu pun akan dihakimi. Yang kedua, jangan lupa nih, jangan menghukum, condemn. Wah, ini bukan cuma mengatakan benar salah, tapi mengambil hukum dengan tangan sendiri. Kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku, forgive and you will be forgiven. Itu nomor 3. Ada nomor 4. Give, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar curahkan ke dalam peribaanmu. Ukuran yang pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Siapa kita berhak mengukur orang lain? Seorang murid tidak bisa memberikan angka pada murid yang lain. Hanya guru yang berhak ya. Guru adalah Tuhan. Dan kita lihat jangan lupa 4 ini. Yang pertama, kunci segala sesuatu, hendaklah engkau murah hati. Sama seperti Bapamu di surga. 4 kunci. Yang pertama ya, 4 gigi dari kunci ini. Yang pertama, jangan menghakimi. Kamu akan dihakimi. Jangan menghukum. Kamu akan dihukum. Yang ketiga dan keempat, forgive. You shall be forgiven. Siapa daripada kita tidak butuh pengampunan? Dan yang terakhir, give shall be given unto you. Apa itu ribaan? Kita lihat dalam kehidupan daripada orang-orang pada zaman itu. Ya, kalau tangan kita cuma seberapa sih bisa menampung. Tapi zaman dulu kan orang pakai jubah gitu. Kalau jubah itu diangkat jadi kantongan saudaraku. Dan itu yang digambarkan. Kalau kita mau ukurannya macam-macam ya. Bisa cuma dari kontainer, bisa juga kontainer itu wadah ya. Wadahnya makin besar tergantung seberapa besar kita ngampuni orang lain. Kapasitas kita untuk menerima itu ditentukan dari kapasitas kita untuk memberi. Dengan kita memberi, makin memperbesar kapasitas untuk menerima. The golden rule. Hiduplah dalam golden rule. Jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan menghukum. Ampuni dan berilah. Dalam hidup saya cuma mempertahankan my heart, sweet spirit before the Lord. Orang menghina saya, mengata-ngatain saya, itu bukan tugasku. God is the judge. Amen. Haleluya. Tuhan dia berkata, revenge is mine. Pembalasan itu urusannya Tuhan. God bless you warga kerajaan. Hidup dalam golden rule. Amin. Baik, diberkati pagi hari ini saudara. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel atas pelayanannya pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang disampaikan yang boleh membuat kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar melaksanakan perintah Tuhan, yaitu belajar untuk mempunyai respon yang benar, saudara. Amin. Memang kita selalu dipertemukan dengan sesama kita. Kita tidak bisa mengontrol akan apa yang orang lain berikan kepada kita, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita merespon dengan benar setiap apa yang ada buat kita. Kita sama-sama berdoa untuk Bapak Daniel, untuk pelayanannya, untuk semuanya, biar selalu diberkati Tuhan dalam keluarganya juga. Baik, pagi hari ini sebelum saya memberikan beberapa pengumuman, saya menyambut dengan kasih. Apakah ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan saja di tempat.
Apakah ada? Haleluya, selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang di Gereja GBI Rock Semarang. Jikalau belum memiliki gereja yang tetap, kami mengundang kembali untuk boleh beribadah ke tempat ini minggu depan. Oke, untuk minggu ini kita akan bersama-sama kembali lagi di minggu depan, di tanggal 19 Januari hari Minggu. Bertemu di tempat ini untuk kita beribadah dengan pembicara yang ada, yaitu Dr. Krisna Wijaya. Mari kita siapkan hati kita. Kemudian untuk Rocky dan Roket ada juga di tempat ini jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja boleh kembali lagi untuk hadir mengikuti ibadah Roket yang diadakan setiap minggu. Setelah kita praise and worship di sini akan ada di ruangan di belakang. Jadi kita semua akan menerima berkat yang luar biasa. Baik, untuk yang terakhir, untuk informasi persembahan, masih menggunakan dua cara. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui barcode yang ada di belakang atau melalui amplop persembahan yang ada juga. Jikalau Bapak Ibu memberikan secara scan barcode, boleh memberikan kode unik di bagian belakangnya, 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu Bapak Ibu untuk pengumuman mingguan. Saya ajak sekali lagi untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di minggu kedua di tahun baru. Untuk firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan di pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberi persembahan. Kami mohon Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, ajar kami memberi dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Kami siap memberi persembahan hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelum kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak dosen saya, Bapak Daniel Priandana. Beliau dosen saya yang kemarin saya sempat cerita, ya itu luar biasa. Ya artinya saya terus disupport, didukung. Ya saya bilang bahwa ini baru awal, 1 semester aja belum selesai, belum ganep ya. Masih banyak perjalanan yang harus dilewati. Tapi percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah melayani pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mengangkat kedua tangan, kita akan berdoa. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.